Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dan bahagia selalu. Nah, sebagaimana tertera pada judul video ini, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman spiritual yang bagi saya pribadi terasa aneh saat saya berziarah ke makam Sunan Ampel di kota Surabaya. Nah, jika Anda ingin tahu cerita selengkapnya, silakan tonton video selanjutnya sampai selesai setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, saya yakin nama Sunan Ampel tentu sudah tak asing lagi di telinga Anda. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat, yaitu putra tertua dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia atau Nusantara pada umumnya, beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa yang lazim disebut Wali Songo. Masyarakat Indonesia dan Nusantara pada umumnya sangat meyakini bahwa Sunan Ampel adalah seorang waliullah, sebagaimana para sunan atau 8 tokoh wali songo lainnya. Nah, terlepas dari aspek sejarahnya, sekarang mari kita kembali ke pokok masalah awal tadi. Cerita ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya pada akhir Oktober 2020, jadi sudah memasuki masa COVID-19. Bahkan rekaman videonya sudah pernah saya upload di channel YouTube ini. Jadi jika Anda ingin mencarinya, silakan temukan di channel YouTube ini dengan thumbnail seperti ini. Dan seperti yang dapat Anda lihat sendiri, video ini saya upload pada 9 November 2020 dan saya beri judul Makam Keramat Sunan Ampel, Wisata Religi di Kota Surabaya. Oke, sekarang simak baik-baik. Gini ceritanya. Waktu itu, saya tiba di kompleks Makam Keramat Sunan Ampel beberapa saat menjelang sholat zuhur. Dan saya sempat ikut sholat zuhur berjamaah di Masjid Sunan Ampel. Selesai sholat zuhur, saya sempat merekam video di dalam masjid. Setelah keluar dari masjid, sambil jalan-jalan di seputar kompleks tersebut, iseng-iseng saya juga mengambil beberapa foto dan video lagi. Namun, karena saat itu saya tidak membawa kamera khusus, semua saya lakukan dengan kamera HP saja. Dan semuanya berjalan lancar. Lalu, karena tujuan utama saya memang untuk ziarah ke makam Sunan Ampel, saya pun segera melangkah memasuki area makam Sunan Ampel yang berada di dalam pagar. Sebagaimana lazimnya orang-orang yang datang ke tempat itu untuk berziarah, saya pun melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh setiap peziarah. Saya mengambil buku Yasin di rak yang sudah disediakan untuk pengunjung, lalu ikut duduk bersila di antara para peziarah lainnya untuk membacakan Fatihah 4, surah Yasin, dan kemudian berdoa. Setelah semua ritual tersebut selesai saya lakukan, saya kembali berdiri dan melangkah agak ke belakang untuk mengambil rekaman video. Setelah mengambil satu video, saya pindah posisi ke sebelah kanan dekat dengan pintu keluar untuk mengambil video lainnya. Namun, ketika saya sudah pindah posisi tersebut dan siap-siap untuk membuat rekaman video lagi, tiba-tiba saya didekati oleh seorang tua yang rupanya beliau adalah seorang petugas penjaga kompleks pemakaman tersebut. Mohon maaf Mas, di sini dilarang mengambil foto maupun video. Sekali lagi mohon maaf, kata orang tua itu dengan nada rendah dan penuh hormat. Nah, karena agak terkejut dan juga merasa bersalah, saya pun segera minta maaf dan buru-buru menyimpan kembali HP saya ke dalam saku celana. Setelah itu,
Dengan rasa malu, saya permisi dan segera keluar dari area pemakaman dalam pagar tersebut, lalu melangkah menuju pasar. Di seputar pasar ini, saya bolak-balik memasuki lorong demi lorong sambil sesekali mengambil foto dan rekaman video lagi. Sesekali saya juga mampir untuk belanja oleh-oleh di toko atau kios-kios tertentu yang memang terdapat berjejer di sepanjang lorong pasar ini. Saat saya keluar dari pasar Ampel, ternyata hari sudah mulai sore, maka saya pun buru-buru memanggil taksi untuk kembali ke hotel. Nah, di hotel selepas mandi dan sholat maghrib, iseng-iseng saya buka HP lagi untuk mengecek hasil rekaman video dan beberapa foto yang sempat saya ambil selama berada di kompleks makam keramat Sunan Ampel siang tadi. Saya lihat beberapa foto dan video hasilnya lumayan bagus. Namun, ketika saya mencari satu-satunya hasil rekaman video di area makam Sunan Ampel tadi, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Sungguh di luar dugaan saya, benar-benar tak masuk akal. Rekaman videonya rusak gak karuan. Padahal, seingat saya, rekaman video tersebut tidak kurang dari 1 menit. Namun video yang mestinya berdurasi tidak kurang dari 1 menit itu, ternyata hanya tinggal sekitar 2 detik saja. Itu pun gambarnya amburadul, berputar sangat cepat, seakan-akan ada tangan gaib yang telah mengeditnya sedemikian rupa. Sekarang sebagai buktinya, berikut ini saya tampilkan cuplikannya. Ini sebenarnya videonya sudah pernah saya sertakan dalam uploadan video yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Anda bisa lihat sendiri bagaimana wujud akhir video ini. Sekarang silakan saksikan. Astagfirullahalazim. Sahabat sekalian, entah karena kelatahan atau lantaran faktor ketidaktahuan, mungkin saya telah melanggar etika dengan melakukan rekaman video tanpa seizin tuan rumah. Oleh karena itu, andaikan suatu ketika Anda sedang berziarah di makam Sunan Ampel maupun di makam para wali Allah dan orang-orang soleh lainnya, sudah sepatutnya lah jika Anda meminta izin terlebih dahulu kepada juru kunci atau petugas penjaga makam tersebut, terutama jika Anda bermaksud ingin mengambil foto maupun membuat rekaman video. Karena di komplek pemakaman tertentu biasanya ada aturan-aturan, ada tata tertib yang harus kita patuhi sebagai seorang peziarah. Nah, andaikan Anda diizinkan, ya silakan lakukan. Namun, jika memang tidak diizinkan, sebaiknya jangan Anda paksakan. Oke sahabat sekalian, demikian cerita singkat yang bisa saya bagikan kepada Anda pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan mendatang. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.